secara grand picture nih, dimulai dari jatuhnya harga minyak, kemudian COVID-19, ledakan di Lebanon, kemudian terakhir normalisasi hubungan Israel Uni Emirat. Ini siapa pemain utamanya sebenarnya, dan juga peta apa yang ingin mereka inginkan? Pak Lili, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau berbicara tentang siapa pemain utama dari konflik yang kita lihat dan kita paparkan tadi, kelihatan memang ini tidak ada pemain utama yang satu-satunya begitu ya. Jadi ada berbagai negara yang memiliki kepentingan yang bermacam-macam, utamanya adalah kepentingan ekonomi yang juga kemudian kepentingan politik dan juga pertahanan yang mereka perjuangkan di Timur Tengah. Jadi memang sejak dulunya kita lihat dari Perang Dunia Pertama, ini adalah negara Timur Tengah pada awalnya berurusan karena ada fase-fase terakhir Khilafah Utsmaniyah yang berhadapan dengan Rusia. Kemudian di Perang Dunia Kedua ada upaya-upaya untuk menghabisi semua kekuatan Khilafah Utsmaniyah di Timur Tengah dan sebagainya. Kemudian meninggalkan banyak sekali bom waktu di Timur Tengah. Kemudian ditemukannya kilang minyak di berbagai tempat di Timur Tengah, jadi memperkuat kepentingan berbanyak negara untuk bisa menguasai daerah itu. Ada lautnya, kemudian ada selatnya, dan kemudian juga kepentingan ekonomi yang harus dikuasai di berbagai negara-negara Arab ya. Jadi di sini memang kita lihat peta geopolitik dan yang ada di Timur Tengah ini diikuti dan dicampur tangani oleh banyak pihak, tapi secara garis besar kita bisa melihat bahwa peran penting negara yang memang sampai saat ini juga ingin menggulirkan agenda-agendanya kepada Timur Tengah ini, kita bisa saksikan juga bagaimana kemudian Amerika Serikat yang mendukung semua kebijakan-kebijakan terkait dengan pendudukan Israel, dan itu punya pengaruh besar kepada hampir ke seluruh negara-negara di Arab di Timur Tengah, termasuk di Sudan yang memang saat ini sedang punya konflik juga dengan Mesir dan juga dengan Ethiopia terkait ada bendungan yang akan membagi pengairan Sungai Nil, di mana akan terkurangi jatah Mesir. Itu juga ada di belakangnya juga Donald Trump juga yang akan menguasai bendungan-bendungan tersebut, sehingga kalau bisa dicari garis besarnya sebenarnya bukan hanya satu-satunya, tetapi banyak negara. Meskipun demikian sebenarnya Amerika ini bermain di sini dan ikut di sana nanti tantangan-tantangan baik Amerika melawan kekuatan Cina-nya dengan tadi disampaikan oleh Dr. Sukamta, atau juga ada ideologi-ideologi antara Sunni dengan Syiah yang juga kemudian diangkat dalam kepentingan ideologi yang ada di Timur Tengah, sehingga ini memang kita nggak bisa menarik satu kesimpulan utama dari siapa yang bermain, tetapi yang paling dominan kita bisa melihat sebenarnya Amerika yang kemudian banyak masuk ke wilayah Timur Tengah dan bermain untuk kepentingan Zionis Israel yang termasuk menyetujui deal of the century yang memang saat sekarang sedang banyak diisukan akan diterapkan setelah memperoleh dukungan dari Uni Emirat Arab begitu. Kurang lebih gitu, Bang Hafiz. Baik,